wartawan iNews TV. Pelaku menyebut nama-nama tim peliputan MNC Media untuk mendapatkan uang. Iyung Rizky, kontributor MNC Media di wilayah Depok, melapor ke kantor polisi karena namanya disebut seorang pria yang meminta uang ke seorang kepala dinas kota Depok. Pelaku mengaku sebagai tim liputan meminta uang berdalih untuk hari raya. Kepala dinas yang didatangi pelaku sempat menghubungi Iyung Rizky terkait identitas pelaku yang meminta uang. Awalnya mendapatkan konfirmasi dari salah satu kepala dinas di kota Depok bahwa ada seorang yang mengaku wartawan meminta wartawan dari kantor saya yaitu di iNews meminta sejumlah uang kabarnya untuk CHR. Namun setelah saya konfirmasi ke kantor, orang tersebut merupakan mantan dari driver yang pernah bekerja di kantor saya. Polisi kini melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku. Laporan tersebut sudah kita terima dan sekarang sudah ditangani oleh unit reskrim untuk pendalaman lebih lanjut. Untuk kasusnya itu seperti apa sih, Bu? Ada yang mengaku sebagai wartawan dan minta-minta. Pelaku ternyata juga telah melakukan penipuan pada sejumlah jurnalis dan selalu membawa nama sebagai tim liputan MNC Media. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMP di Jeneponto, Sulawesi Selatan dicegat 4 pria dan menjadi korban kekerasan seksual saat akan pergi beribadah di masjid. Para pelaku beraksi di salah satu ruangan kelas gedung sekolah. Polisi meringkus 3 dari 4 pelaku pemerkosaan anak di bawah umur di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ketiga pelaku ditangkap di rumah masing-masing. Penangkapan ketiga pelaku sempat dihalangi keluarga pelaku. Namun setelah bernegosiasi, akhirnya para pelaku berhasil digelandang ke kantor polisi. Ketiga pelaku berinisial S, E, dan R kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya. Sebelumnya korban merupakan siswi SMP dicegat para pelaku saat dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat tarawih. Korban kemudian dibawa ke sebuah ruang kelas di SMP Negeri 1 Jeneponto yang sepi. Korban lalu diperkosa oleh 4 pelaku secara bergiliran. Kan 3 orang, semuanya dewasa. Untuk inisial masing-masing pelaku, Kak? Yang pertama S, kedua E, yang ketiga R. Nah, yang ketiga dia hukuman berapa tahun, Kak? 15 tahun. Nah, apakah ada pelaku lain yang masih dikejar atau seperti apa? Masih ada, menurut keterangan dari korban, umurnya sekitar 17 tahun karena masih pelajar. Setelah 3 pelaku ditangkap, kini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara korban mengalami trauma berat. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencabulan anak pingsan di kantor polisi di Batam, Kepulauan Riau karena takut dengan ancaman hukuman. Pelaku mencabuli anak laki-laki di sebuah kamar kos. Pelaku pencabulan anak Ahmad Reza hanya bisa tertunduk dan gemetar saat polisi menggiringnya dari tahanan Mapolsek Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau. Pelaku ditangkap karena mencabuli anak laki-laki berusia 13 tahun. Saat polisi tengah merilis kasus di hadapan media, pelaku tiba-tiba pingsan dan terjatuh. Pelaku mengaku stres dan ketakutan lantaran terancam hukuman berat. Sebelumnya pelaku dilaporkan ibu korban yang curiga pada kondisi anaknya.
Setelah ditelusuri, korban dicabuli pelaku di sebuah kamar indekos. Pihak keluarga korban tentunya melapor kepada pihak polsek karena si korban mengalami kesakitan di anus belakang. Korban itu masih di bawah umur atau bagaimana? Umur 13 tahun. Masih sekolah? Masih sekolah. Terjadinya si korban dan pelaku masuk dalam aplikasi Wala. Aplikasi Wala ini adalah aplikasi yang dimana komunitas gay yang mereka bisa bertukar handphone di sana dan mereka temu janji di sebuah kosan. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa melaporkan. Pemirsa, dukun Slamet Tohari diduga membunuh lebih dari 12 orang dalam kasus penggandaan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dukun Slamet kembali dibawa ke kebun sayur tempat mengubur korban karena berubah-ubah memberikan keterangan pada polisi. Hingga kini 12 korban telah ditemukan, sementara 14 keluarga melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Polisi kembali mengajak dukun Slamet Tohari berkeliling di kebun orang tuanya di desa Balun Wanayasa Banjarnegara yang dijadikan tempat penguburan 12 mayat korban pembunuhan yang dilakukan. Sebelumnya 12 mayat telah ditemukan dari galian sedalam 1 meter. Para korban dibunuh Slamet dengan minuman beracun karena menagih uang yang dijanjikan dari ritual penggandaan. Iming-iming penggandaan uang hingga 5 miliar rupiah yang dilakukan melalui media sosial hanya tipu daya Slamet untuk mendapatkan uang. Penggalian kembali dilakukan di sejumlah titik sesuai pengakuan Slamet untuk mencari korban pembunuhan lain. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Slamet mengakui tidak memiliki kesaktian untuk menggandakan uang. Uang dari korban digunakan Slamet untuk bersenang-senang di tempat karaoke. Yang kita himbau pada masyarakat tidak mudah percaya dengan hal yang seperti itu. Ya kalau mau dapat duit banyak bekerja keras sambil berdoa. Atau jadi wartawan. Bukan kemudian memakai kirdu gitu pikiran. Dari 12 jenazah yang ditemukan, 8 telah teridentifikasi dan diserahkan pada keluarga, sementara 4 lainnya berwujud kerangka belum diketahui identitasnya. Sementara polisi menduga masih ada korban lain yang terkubur di areal perkebunan sayur. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan. Seorang pria dibunuh orang tak dikenal, dianiaya dengan senjata tajam, ditemukan di tepi kolam ikan. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama Sergap.